Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denisa Apriliawati. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan analisis one way repeated measure ANOVA. Di one way repeated measure ANOVA, kita ingin menguji perbedaan dari sebuah variabel atau hasil pengukuran variabel pada beberapa kondisi yang berbeda. Nah, yang perlu jadi catatan di sini di one way repeated measure ANOVA, kita membandingkan beberapa kondisi yang berbeda pada satu kelompok yang sama. Misalnya, kita ingin meneliti efektivitas suatu obat terhadap kolesterol seseorang, ya, kolesterol beberapa orang yang kita teliti. Dan di sini kita melakukan percobaan memberikan pengobatan selama kurang lebih 6 minggu. Nah, selama 6 minggu itu kita melakukan 3 kali pengukuran level kolesterol. Pertama, di minggu ke-0, ya, alias di awal kita melakukan intervensi berupa obat. Kemudian kita melakukan pengukuran lagi tepat di minggu ketiga. Dan terakhir, kita mengukur level kolesterol dari orang-orang yang kita teliti di minggu ke-6. Nah, untuk mencari tahu apakah obat kita efektif atau tidak dalam menurunkan kolesterol, kita melakukan sebuah uji beda untuk melihat perbedaan level kolesterol di minggu 0, minggu 3, dan minggu ke-6 pada orang-orang yang sama. Sehingga dalam hal ini tujuan dari penelitian yang menggunakan analisis one way ANOVA adalah untuk mengetahui efektivitas dari intervensi tertentu terhadap hal-hal yang kita teliti. Misalnya dalam hal ini kita ingin tahu apakah obat itu efektif dalam menurunkan kolesterol. Sehingga di sini kita memiliki hipotesis penelitian, yaitu ada pengaruh obat terhadap kadar kolesterol dalam darah. Nah, untuk itu kita melakukan analisis one way ANOVA dengan hipotesis 0. Ada perbedaan level kolesterol antara minggu ke-0, minggu ke-3, dan minggu ke-6. Inilah analisis one way repeated measure ANOVA. Di sini kita mencoba memastikan bahwa jika ada perbedaan antara 3 kondisi tadi, itu muncul karena intervensi yang kita lakukan. Perbedaan ini disebut sebagai perbedaan yang bersifat within subject. Nah, untuk melakukan one way repeated measure ANOVA, kita perlu memenuhi berbagai asumsi. Yang pertama, tentu saja ukuran sampel harus sesuai. Yang kedua adalah tidak ada outlier yang signifikan. Asumsi ketiga adalah setiap observasi di titik-titik waktu ini bersifat independen. Ya, setiap observasi yang kita lakukan bersifat independen. Nah, kemudian asumsi keempat adalah sebaran residual data memenuhi kurva normal atau terdistribusi normal. Terakhir, asumsi yang mengatakan bahwa varians pada tiap pengukuran di orang yang sama tidak boleh berbeda secara signifikan atau tidak boleh terlalu berbeda. Nah, asumsi ini kita sebut sebagai asumsi spesifisitas. Oke, untuk itu kita akan melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu. Ya, seperti biasa di analisis deskriptif teman-teman bisa memasukkan data-data yang akan kita olah ke kolom variabel. Perhatikan di sini bahwa data kita ada 4 kolom, ya. Kolom pertama adalah partisipan alias subjek kita. Kemudian kolom kedua adalah hasil pengukuran pada minggu 0, minggu 3, dan minggu 6. Nah, hasil pengukuran ini yang dimaksud adalah hasil pengukuran kolesterol. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa menyesuaikan statistik apa yang kalian butuhkan untuk dideskripsikan. Teman-teman juga bisa membuat plot
di customizable plot untuk melihat box plotnya dan melabeli outlier jika ada. Nah, silahkan kalian bisa menjelaskan deskriptif ini dengan bahasa yang ilmiah begitu ya dan relevan. Kemudian kita melakukan analisis repeated measure ANOVA melalui menu classical repeated measure ANOVA. Di sini satu langkah yang sangat spesifik dengan repeated measure ANOVA adalah kita menuliskan faktor within subject kita di kolom repeated measure factor. Dalam hal ini faktor kita adalah obat. Ya, kemudian di sini ada beberapa level ya. Dalam hal ini kita tuh ingin melihat kolesterol setelah meminum obat dari minggu ke minggu ya. Sehingga di sini kita punya level 0 minggu, kemudian 3 minggu, kemudian 6 minggu. Nah, setelah itu kita sesuaikan antara variabel yang ada di sebelah kiri dengan label yang sudah kita buat. Di sini week 0 kita sesuaikan, kita masukkan atau kita pasangkan dengan 0 minggu, week 3 dengan 3 minggu, dan week 6 dengan 6 minggu. Nah, kemudian jangan lupa estimate-nya dicentang ya berupa omega square. Dari sini kita kemudian bisa mengeklik assumption check dan memastikan bahwa sphericity tidak dilanggar. Nah, sphericity ini kita lihat dengan Mauchly's W ya, dan kita lihat di sini p-value-nya. Sphericity tidak dilanggar ketika p-value-nya di atas 0,05 ya. Nah, di sini kita lihat bahwa p-value untuk sphericity itu di bawah 0,01, artinya sphericitas dilanggar. Sehingga kita harus melakukan koreksi ya, seperti di one way ANOVA. Untuk one way repeated measure ANOVA, koreksi yang kita lakukan menggunakan greenhouse geyser ketika sphericity itu dilanggar. Nanti di kolom within subject effect akan muncul dua row, yaitu non dan greenhouse geyser. Non ini adalah hasil perhitungan sebelum koreksi. Namun karena sphericity kita dilanggar, kita harus melihat pada koreksi oleh greenhouse geyser di row kedua ini. Nah, setelah itu kita perlu mengecek QQ plot residual. Kita tidak perlu homogeneity test karena variabel kita hanya satu dan itu bersifat within subject. Asumsinya data dari seluruh subjek pasti homogen. Kenapa? Karena dia berasal dari orang-orang yang sama. Berdasar QQ plot kita peroleh ya ada bahwa kecenderungan data kita pada semua kondisi ketika diplotkan dalam kurva QQ memiliki kecenderungan normal. Nah, dari sini kita lihat uji hipotesisnya di tabel within subject effect dengan koreksi greenhouse geyser. Kita peroleh nilai F dalam kurung DF-nya 1,23 atau 1,24 titik koma 21 sama dengan 212,3 dengan p-value kurang dari 0,01 dan omega square 0,058. Artinya hipotesis 0 ditolak. Ada pengaruh signifikan obat terhadap tingkat kolesterol atau kadar kolesterol. Pengaruh obat ini dijelaskan variannya sebanyak 5,8% terhadap level kolesterol seseorang. Nah, karena hipotesis 0 ditolak, kita bisa melakukan kontras alias plan comparison, perbandingan kondisi terencana atau post hoc.
Karena kita tidak memiliki teori mengenai bagian mana yang harus dibandingkan terlebih dahulu, maka kita menggunakan post hoc dan menyerahkan perbandingan itu pada JASP. Di sini kita pindahkan variabel kondisi obat ke box sebelah kanan, kemudian kita centang effect size, kemudian kita centang koreksi home. Kenapa? Karena sphericity kita dilanggar. Teman-teman bisa flag signifikan comparison. Nah, untuk membantu menerjemahkan hasil post hoc, kita juga bisa membuat descriptive plot ya dengan meletakkan obat ke horizontal axis. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa ada penurunan yang sangat signifikan setelah minum obat kolesterol dari minggu 0 hingga minggu ketiga. Dan terjadi penurunan dari minggu 3 ke minggu 6 meskipun tidak sesignifikan dari minggu 0 ke minggu 3. Dan ini dikonfirmasi dengan nilai P home kurang dari 0,001 ya. Artinya ada penurunan signifikan baik itu dari minggu 0 ke minggu 3, minggu 0 ke minggu 6, dan minggu 3 ke minggu 6. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa pemberian obat ini efektif untuk menurunkan level kolesterol pada diri seseorang. Nah, kemudian jika teman-teman menghadapi data yang normalitinya tidak terpenuhi, teman-teman bisa mengambil opsi di paling bawah yaitu non-parametrik. Di sini sudah ada versi non-parametrik dari repeated measure ANOVA alias Friedman's test ya. Nah, tes Friedman ini kita tinggal memasukkan faktor obat ke RM faktor. Kemudian di sini kita sudah dapat hasilnya ya. Kita dapat nilai X untuk Friedman 29 dengan DF2 dan P kurang dari 0,001. Artinya ada pengaruh yang sangat signifikan obat terhadap kolesterol ya. Kita juga bisa melakukan post hoc dengan logika yang sama menggunakan Conover's post hoc test. Nah, tapi ingat non-parametrik ini tidak kuat ya dan tidak bisa kita gunakan untuk mengeneralisasi hasil ya dari sampel ke populasi. Sekian dari saya untuk tutorial. Saya tutup dulu. Semoga mudah untuk dilakukan dan selamat mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Saya tutup dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.